Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan daripada bentuk hukum Islam itu. Sama dulu kita mengetahui bahwasanya hukum Islam itu ada yang bentuknya talaban atau takhiran, ini yang kita kenal dengan sebutan hukum taklifi. Ini kita mengulang sedikit. Nah, pada kesempatan kali ini kita melihat bentuk yang au wada'an. Adanya bentuk wada'an, ya, ketetapan. Kalau di sini dalam bentuk tuntutan, ya, dalam bentuk tuntutan atau pilihan. Nah, pada wada'an ini, pada bentuk yang ini, sebenarnya ini satu, ini bentuk yang kedua, ini menjadi hukum taklifi. Nah, bentuk yang ketiga dia disebut dengan hukum wada'i, ya, dalam bentuk ketetapan ini. Nah, ketetapan ini disebut dalam bentuk ketiga ini, tapi dia menjadi hukum wada'i. Jadi hukum yang pertama hukum taklifi, hukum yang kedua adalah hukum wada'i. Yang pertama taklifi itu bentuknya kemarin tuntutan dan pilihan. Dan nanti yang wada'i itu dalam bentuk ketetapan. Dia bukan tidak berbentuk tuntutan, namun dia berbentuk ketetapan, namun yang terkait juga dengan hukum tuntutan dan hukum pilihan. Sehingga akhirnya para ulama mengatakan bahwasanya hukum wada'i ini dia adalah hukum yang bersifat terkait dengan hukum tuntutan atau hukum pilihan ini. Dia ada dan nanti ketentuannya dia terkait dengan, ya, sababan, ya, dia nanti bisa berbentuk syarton, dan dia juga bisa berbentuk mani'an nanti. Ya, nanti ada asyai di sini, sesuatu, ya, sesuatu masalah nanti. Nah, sesuatu hukum itu nanti bisa menjadi sebab sesuatu, bisa menjadi syarat sesuatu, dan juga bisa terjadi dia sebagai mani'an sesuatu, penegak sesuatu, ya. Jadi bisa dikatakan sebagai sebab, ini bisa dikatakan syarat, dan ini bisa dikatakan sebagai mani atau penegak terhadap sesuatu. Sehingga hukum wada'i nanti dia akan juga kembali menjadi beberapa bagiannya. Dia terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama dia berbentuk sebab, ya, as-sababu, kurang giginya. Nah, as-sababu atau kita kenal dengan sebutan sebab. Hukum yang pertama adalah hukum sebab. Kalau dulu pada hukum taklif, dalam hukum bentuk tuntutan ada wajib, beban wajib. Jadi dalam bentuk hukum ketetapan yang pertama nanti dia berbentuk masalah sebab. Jadi sebab sesuatu, ya, sebab bagi sesuatu, dan itu nanti terkait dengan hukum. Sehingga apa itu hukum sebab? Nah, maka dalam istilah para ulama hukum sebab itu adalah ma ja'alahu asy-syari'u, misalnya ma ja'alahu asy-syari'u alamatan kurang gigi. Ala musabbaha bihi warabita, ya, hukum sebab itu ma ja'alahu syari'u alamatan ala musabbaha bihi warabita wujudus sababi, wujudu
wujudus, ya kurang lagi giginya ya. Wujudus sababi diwujudihi. Wa adamuhu bi'adamihi. Nah ini ya. Sebab adalah ma ja'alahu syari'u alamatan, ma ja'alahu syari'u alamatan ala musabbabihi, ala musabba ya, ala musabbabihi wa rabita wujudus sababi biwujudihi wa adamuhu bi'adamihi ya. Jadi sebab itu apa-apa yang telah menjadikannya oleh syara', apa-apa yang telah syara' jadikan dalam masalah ini, alamatannya sebagai alamah, sebagai tanda. Apa-apa yang telah syara' jadikan sebagai tanda, ala musabbabihi, atas musabbabnya. Ketika ada sebab, maka ada musabbab. Jika kita bicara sebab musabbab, ada sebab nanti, sebab itu akan memunculkan musabbab, atau sederhana bisa kita katakan sebagai akibat. Di sini musabbab itu bisa diartikan sebagai akibat. Sebab itu adalah apa-apa yang Allah jadikan sebagai tanda atas adanya musabbab, atas akibat, dan menghubungkan oleh adanya sebab dengan adanya akibat. Jadi nanti adanya sebab menjadi menjadi adanya akibat, dan tidak adanya sebab dengan tidak adanya akibat. Jadi ini kesimpulannya adalah dia adalah syara' jadikan sebagai tanda. Pertama dia adalah sebagai tanda, yang tanda itu atas adanya akibat. Ya. Adanya dia, ketika dia ada, maka ada akibatnya. Ya. Hukumnya itu ketika dia ada, dia menjadi penyebab adanya ketentuan setelah itu ya. Pertama dia ada, setelah dia ada baru ada hukum. Kalau dia ini adanya sebab, adanya musabab ya. Adanya dia menjadi ada hukum. Tidak adanya sebab, maka hukum pun juga tidak ada. Jadi sederhananya ada sebab. Nah, begini ya, ada sebab menjadikan ada hukum. Ya, ini ya. Adanya sebab menjadi adanya hukum. Nah, sekarang ketika tidak ada sebab menjadi tidak ada hukum. Nah, ini jadi yang dikatakan sebagai hukum sebab itu. Dia terkait dengan hukum sebab dan akibat. Hukumnya ada kalau ada sebabnya. Tapi kalau tidak ada sebab, maka hukum menjadi tidak ada. Maka disebut dia sebagai wada'an, terkait dengan ketetapan hukum. Hukumnya tetap ada kalau ada sebabnya. Ya, ada sebab, maka menunjukkan atas adanya musabbab. Disederhanakan, sebab menjadi tanda akan adanya akibat. Ketika ada sebab hukum, maka baru hukum itu terjadi. Ketika tidak ada sebab hukum, maka hukum pun juga tidak terjadi. Misalnya kita ambil satu contoh, bagaimana kita bahas sebelumnya bahwasanya puasa Ramadan itu hukumnya wajib ya, sudah kita bahas. Puasa Ramadan hukumnya adalah wajib. Nah, ini hukum taklifinya adalah wajib. Nah, kapan kewajiban ini terjadi? Ya, kapan kewajiban ini terjadi? Kewajiban ini terjadi kalau ada yang menyebabkannya menjadi wajib. Karena puasa, ya, karena puasa. Ini karena puasa dihukumkan wajib kalau dia terjadi pada bulan Ramadan. Artinya dengan sebab datangnya Ramadan, ya, puasa ini menjadi wajib karena nanti ada puasa yang tidak wajib, ya. Ada juga puasa yang tidak wajib. Ya, pada bulan Rabiul Awal, pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban, puasa tidak wajib. Tapi dengan sebab Ramadan, nah ini ya, dalam ayat itu faman syahida minkumus syahra fal yasum. Barang siapa
menyaksikan dari antara kalian asyhara akan bulan falyasum. Karena ini bulan yang dimaksud di sini adalah syahrul Ramadan. Nah, bulan yang dimaksud di sini adalah bulan Ramadan karena ceritanya ada cerita Ramadan. Dan alif lam ini dalam ma'rifah berarti ada cerita terlebih dahulu yang menceritakan tentang Ramadan. Maka barang siapa yang telah menyaksikan asyhar ya akan bulan Ramadan yang ditandai dengan adanya hilal. Nah, ini ya. Munculnya hilal Ramadan menjadi tanda masuknya bulan Ramadan, dan masuknya bulan Ramadan menjadi sebab, nah ini menjadi sebab wajibnya puasa. Ya. Dengan datangnya hilal, ini datang hilal menunjukkan ini Ramadan telah datang. Ketika Ramadan telah datang, maka wajib puasa. Jadi sebab diwajibkan berpuasa adalah masuknya bulan Ramadan. Masuknya bulan Ramadan ada hilal. Hilal ini menjadi bukti bahwasanya Ramadan telah masuk. Ketika bulan Sya'ban telah berakhir, maka masuklah bulan Ramadan. Nah, ketika bulan Ramadan masuk ditandai dengan datangnya hilal sebagai tanda pergantian bulan, maka Ramadan telah masuk. Ketika Ramadan telah masuk dan Ramadan ini menjadi sebab wajibnya puasa. Makanya dikatakan sebagai hukum sebab akibat. Yang pertama dikatakan sebagai hukum sebab, karena dengan sebab adanya dia syari, ya, ketentuan hukum si pembuat hukum syari di sini menjadikan hilal Ramadan, menjadikan datangnya bulan Ramadan sebagai tanda wajibnya puasa. Ya, datangnya hilal Ramadan berarti sebagai datangnya bulan Ramadan itu sendiri. Dengan masuknya bulan Ramadan ini menjadi sebab atas musababnya nanti adalah atas akibatnya nanti diwajibkan berpuasa. Jadi orang-orang yang beriman ya ayyuhalladzina amanu itu kapan dia diwajibkan puasa? Kalau mereka syahida minkum syahra falyasum. Kalau mereka tidak melihat hilal Ramadan, maka mereka tidak wajib puasa. Ya, pada saat Rabiul Awal apakah mereka melihat hilal Ramadan? Tidak. Maka pada Rabiul Awal mereka tidak wajib untuk berpuasa. Tapi ketika mereka melihat hilal sebagai tanda masuknya bulan Ramadan, ya ketika berakhir akhir Sya'ban muncul hilal, arti ini bulan baru dan itu adalah bulan Ramadan, maka ada kewajiban puasa. Ini menunjukkan bahwasanya datangnya Ramadan menjadi sebab, ya, menjadi sebab. Nah, ini dia. Datangnya Ramadan menjadi sebab wajib puasa. Karena kalau Ramadan tidak datang, belum ada kewajiban puasa. Nah, sehingga di sini para ulama membagi bahwasanya yang namanya sebab ini, sebab ini terbagi menjadi terbagi menjadi dua, ya. Ada yang pertama disebut dengan sababul waqti, as-sababul waqti. Sababul waqti. Nah, ya. Apa yang kita sebut dengan sebab waktu? Yang pertama. Nanti yang kedua disebut dengan as-sababul maknawi, ya. Maknawi. Atau sebab maknawi, ya. Yang pertama adalah sebab waktu, ya. Yang kedua adalah sababul maknawi. Sebab waktu jelas dari namanya sudah. Ini sebab yang terkait dengan waktu seperti contoh tadi, ya. Ramadan adalah waktu. Begitu juga misalnya dalam contoh yang lain, misalnya seperti terjadi zawal. Zawal ini adalah tergelincirnya matahari menjadi tanda masuknya waktu zuhur. Ketika telah masuk waktu zuhur, nanti ada kewajiban jatuh hukumnya wajib. Wajib apa? Wajib sholat. Sholat apa yang wajib pada waktu zuhur? Adalah sholat zuhur. Ketika zawal maka terjadi tergelincir matahari. Ketika matahari telah tergelincir, maka waktu zuhur pun menjadi masuk. Ketika masuk waktu zuhur, terjadi waktu, maka wajib sholat zuhur. Ketika masuk waktu Ramadan, masuk bulan, karena bulan kategorinya waktu. Ketika masuk bulan Ramadan, maka ketika itu yang terjadi adalah masuknya bulan Ramadan menjadi akibat wajibnya puasa. Ketika masuknya waktu zawal, ketika terjadi zawal, maka masuknya waktu zuhur. Dengan masuknya waktu zuhur, maka wajib mengerjakan sholat zuhur. Begitu juga nanti misalnya, ya, dan ini banyak terkait dengan waktu. Misalnya ketika
ghurub ya, terjadi ghurub syams ya, tenggelamnya matahari, menjadi sebab waktu masuknya waktu maghrib artinya ini ghurub ya, tenggelam, maka tenggelamnya matahari menjadi masuknya waktu maghrib. Maka ada lagi nanti sholat wajibnya sholat maghrib ya, jadi apa namanya sholat maghrib, begitu seterusnya. Karena dia menjadi sebab ini adalah sebab waktu. Ketika sebabnya terkait dengan waktu ya, waktu sholat. Ketika masuknya waktu sholat maka wajib sholat. Ketika masuk Ramadan maka wajib Ramadan. Ketika masuk Syawal ya, ketika masuk Syawal kata Nabi, sumu li ru'yatihi, puasalah kalian karena melihatnya hilal Ramadan. Wa aftiru li ru'yatihi ya, berpuasalah ketika melihat hilal Ramadan, maka muncul wajib puasa. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah karena melihat hilal Syawal. Sama juga nanti adanya hilal Syawal, hilal sampai lain ya, hilal Syawal ya. Datangnya hilal Syawal, nah ini ya, masuknya bulan Syawal menunjukkan adanya tidak lagi wajib puasa. Maka pada tanggal 1 Syawal itu menjadi Idul Fitri. Pada Idul Fitri dilarang puasa. Maka dengan masuknya Syawal, 1 Syawal, maka berakhirlah kewajiban puasa. Ditandai dengan tanggal 1 Syawal diharamkan puasa. Nah, itu kira-kira dia kewajiban ini semua terkait dengan waktu, dan waktu. Maka dia disebut dengan sababul waqti. Nanti ada sebab yang kedua ya, dia adalah sababul maknawi. Dia tidak terkait dengan waktu ya, namun dia sebabnya adalah sebab makna, artinya sebab yang terkait selain daripada waktu. Sebabnya bukan sebab waktu. Misalnya sebabnya lain ya, dengan disebabkan memabukkan. Nah, ini dengan sebab memabukkan maka menjadi sebab adanya hukum haram ya. Dengan sebab ada sesuatu yang memabukkan maka dia memunculkan hukum haram, karena berdasarkan kepada hadis Nabi, kullu muskirin, nah ini ya, haramun, berdasarkan dengan wahyu, kullu muskir haramun, tiap-tiap yang memabukkan hukumnya adalah haram. Jadi yang memabukkan itu bukan hanya khamar saja, apapun kalau dia menjadikan itu menjadi mabuk maka hukumnya adalah haram. Ya, ada namanya sebabnya lain. Dengan sebab memabukkan, kalau ada makanan yang bisa memabukkan maka dia menjadi haram dengan hukum dan ketentuan syariat adalah kullu muskirin haramun. Ya, tiap-tiap yang memabukkan itu hukumnya haram. Jadi sebab maknawi. Nah, sebab yang kedua selain dari sebab waktu adalah sebab maknawi. Dengan sebab maknawi ini tadi, maka segala sesuatu yang memabukkan hukumnya menjadi sebab haramnya sesuatu. Jadi kalau ada sesuatu yang memabukkan, misalnya ada makanan tertentu, ada buah-buahan atau olahan daripada buah-buahan, ada minuman atau olahan dari minuman atau apapun itu, kalau dia muskir ya, kalau dia memabukkan maka hukumnya adalah haram. Ini disebut dengan sebab maknawi. Atau ada nanti sebab maknawi, contoh yang lain adalah perbuatan daripada mukallaf itu sendiri ya. Misalnya adanya pencurian. Nah, ini misalnya adalah adanya pencurian. Ini menyebabkan adanya hukum had ya, had potong tangan. Nih, hukum potong tangan atau had potong tangan ini terjadi disebabkan dengan adanya tindakan pencurian. Tidak terkait dengan waktu, kapan saja ketika terjadi pencurian yang telah mengikuti standar ketentuan Nabi, maka berlaku had potong tangan. Kalau tidak ada pencurian maka tidak berlaku hukum potong tangan ya. Sama seperti hal makanan tadi, ketika dia tidak memabukkan maka makanan itu hukum asalnya boleh, tetapi kalau dia memabukkan kapanpun waktunya maka dia menjadi haram. Begitu juga tidak pencurian, dia tidak terkait dengan waktu. Jadi kapan saja tindakan pencurian itu terjadi maka pada saat itu menjadi sebab terjadinya hukum potong tangan.
Ini disebut dengan hukum sebab. Yang pertama ya, hukum yang pertama adalah hukum sebab. Nah, sekarang kita berpindah kepada hukum yang kedua. Ini hukum yang pertama adalah hukum sebab. Sekarang kita berpindah kepada hukum selanjutnya, hukum yang kedua ya. Kalau hukum yang pertama, adanya sebab menjadi adanya akibat ya. Adanya sesuatu menjadi sebab adanya hukum. Maka yang kedua, hukum yang kedua dia bukan lagi hukum sebab dan hukum akibatnya. Hukum yang kedua adalah asyartu. Nah, ini berbeda dengan ini tadi ya. Kali yang pertama kita ulang sedikit, yang disebut dengan sebab itu maja'alahu asyari'u alamatan ala musabbabihi wa rabita wujudus sababi biwujudihi wa adamuhu biadamihi. Nah, sekarang ini yang disebut dengan sebab. Lalu apa yang disebut dengan akibat itu adalah ma yatawaqqafu wujudul hukmi ya. Ma yatawaqqafu ma yatawaqqafu wujudul hukmi yalzamu adamuhu ma yatawaqqafu wujudul hukmi wa yalzamu adamuhu bi adamin ma yalzamu bi adamihi ya min yalzamu ya salat yalzamu min adamihi ya wa yalzamu min adamihi adamul hukmi. Nah, ini dia. Syarat itu apa? Ma yatawaqqafu wujudul hukmi wa yalzamu min adamihi adamul hukmi ya. Syarat itu apa-apa yang yatawaqqafu ya, apa-apa yang yatawaqqafu itu terhenti bisa ya. Atau tegak, apa-apa yang tegak oleh adanya hukum ya, apa-apa yang tegak oleh adanya hukum. Tinggal ala wujudihi ya, ada ala wujudihi tertinggal. Jadi ma yatawaqqafu wujudul hukmi ala wujudihi wa yalzamu min adamihi adamul hukmi. Ma yatawaqqafu wujudul hukmi ya ala wujudi, apa-apa yang terhenti, apa-apa yang tegak oleh adanya hukum dengan adanya dia. Jadi adanya dia menjadi tegaknya hukum ya. Hukum itu berdiri, nah, hukum itu tegak dengan adanya dia ini, dengan adanya ya. Nah ya, dengan adanya dia ini maka hukum itu tegak. Wa yalzamu dan lazim ya, wa yalzamu dan lazim min adamihi, dari ketiadaannya adamul hukmi, oleh tidak adanya hukum ya. Jadi ketika dia tidak ada, nah nih, ketika dia tidak ada, ketika ia di sini tidak ada, adamul hukmi ya, menjadi tidak ada hukum. Ya, ketika dia ada, hukum pun tegak. Ya, ketika dia ada, hukum tegak. Ketika dia tidak ada, maka hukum tidak ada. Ya. Dia ada itu menjadi tegaknya hukum. Berbeda ya, kalau ini adanya dia menjadi sebab. Kalau ada dia baru hukum terjadi. Tapi kalau di sini dah, ya, kalau dia ini ada, kalau sesuatu ini ada, itu bisa menegakkan hukum. Ya, hukum itu bisa tegak kalau dia ada. Sebabnya telah terjadi. Kita ambil contoh ya, sebabnya telah
terjadi ya dengan terjadinya zawal, kita katakan dengan adanya zawal menjadi sebab zawal adalah sebab masuknya waktu zuhur, sehingga akibatnya apa? Wajib sholat zuhur. Nah, ini wajib sholat zuhur. Ini zawal menjadi tanda masuknya waktu zuhur. Makanya ini kurang cocok tanahnya. Zawal ini menjadi tanda masuknya waktu zuhur, dan masuknya waktu zuhur adalah sebab. Nah, sebab wajib menjadi sebab wajibnya sholat zuhur. Sholat zuhur itu hukumnya wajib disebabkan masuknya waktu. Ini adalah sebab. Ya, sebab itu dia menjadi tanda adanya dia, menjadi sebab adanya hukum. Nah, sekarang kalau dalam syarat dia berbeda. Dia ini ada. Kalau dia ini ada, baru sholat zuhur itu bisa tegak. Tapi kalau dia tidak ada, maka sholat zuhur tidak jadi ada. Ya, sholat zuhur itu harus bisa ditegakkan kalau ada sesuatu ini, ya. Maka disebut dengan yatawaqqafu wujudul hukmi, ya. Apa-apa yang tegak adanya hukum itu ala wujud di atas adanya dia. Ya, wa yalzamu min adami adamul hukmu, ya, dan menjadi tidak ada dengan oleh ketiadaan hukum, ya. Kalau dia tidak ada, maka hukum pun tidak terjadi. Ya, sholat zuhur kalau dia tidak ada, ketika dia tidak ada, maka sholat zuhur tidak bisa terjadi. Ketika dia ada, ini baru sholat zuhur itu bisa ditegakkan, ya. Setelah masuk waktu zuhur maka wajib sholat zuhur. Nah, ketika hendak mendirikan sholat zuhur, kita mesti ya tawaqqafu wujudnya dulu, ya. Sesuatu ini mesti ada dulu, baru sholat zuhur itu bisa ditegakkan. Kalau sholat ini tidak ada, kalau syaratnya tidak ada, maka sholat zuhur tidak bisa ditegakkan. Maka kita tahu nanti wudhu. Nah, ini, ya, wudhu adalah syarat tegaknya sholat. Syarat tegaknya sholat yang kita tahu, ya. Ini yang selama ini tahu, kalau dikasih syarat itu wudhu adalah syarat mendirikan sholat, syarat menegakkan sholat. Ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah. Nah, kita potongnya idza kuntum ila sholati, idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Dalam ayat disebutkan idza kuntum ila shalah, apabila kamu berdiri kepada sholat, fasilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum, dan basuhlah kedua tangan kalian, ilal marafiqi, sampai kepada sikut, wamsahu, dan usaplah biru'usikum, dengan kepala kalian itu, wa arjulakum, dan basuhlah kaki-kaki kalian ilal ka'baini, sampai kepada dua mata kaki. Ketika kita mendirikan sholat, apa yang harus kita lakukan? Basuh terlebih dulu wajah, basuh terlebih dahulu kedua tangan sampai sikul, usap dulu kepala, dan basuh dulu kaki-kaki itu sampai kepada kedua mata kaki. Sehingga dalam hadis dikatakan idza kumta ila sholati fa asbighil wudu, ya. Idza kumta ila sholat fa asbighil wudu, apabila kalian mendirikan sholat fa asbighil wudu, maka sempurnakanlah wudu. Ini kalau begitu menjadi penyataan bahwasanya dengan sebab masuknya waktu zuhur maka wajib sholat zuhur. Dengan masuknya waktu zuhur maka wajib sholat zuhur. Nah, ketika kita hendak mendirikan sholat zuhur, maka basuh wajah, basuh tangan, usap kepala, basuh kaki, sempurnakan wudu, baru sholat zuhur, ya. Sempurnakan sholat zuhur, sempurnakan wudu,
baru bisa sholat zuhur itu toh tegak. Dengan adanya wudhu menjadi syarat tegaknya sholat zuhur. Kalau belum berwudhu, maka kalau tidak berwudhu, maka hukum menjadi tidak ada. Jadi kita tidak bisa melaksanakan hukum. Ya, zawal menjadi sebab masuknya waktu zuhur. Zawal adalah tanda masuknya waktu zuhur, dan waktu zuhur menjadi sebab wajibnya sholat zuhur. Ketika hendak mendirikan sholat zuhur, kata ayat dan kata Nabi fasbihil wudu, kata ayat fasilu wujuhakum, artinya sempurnakan wudu. Kalau begitu belum bisa sholat kalau belum wudu, maka ini mesti ada. Ya, tegaknya ini karena ada ini ya, tegaknya sholat kalau ada wudu. Kalau tidak ada wudu, maka sholat tidak bisa ditegakkan. Inilah yang disebut dengan syarat ya. Ya, syarat itu ma yatawaqqafu wujudul hukmi ala wujudihi, apa-apa yang tegak adanya hukum itu dengan adanya wudu, tegaklah sholat. Kalau dia tidak ada, maka tidak ada hukum. Ketika wudu tidak ada, maka sholat tidak bisa ditegakkan. Jadi hukum dan syarat, sebab dan syarat adalah dua hal yang berbeda. Kalau sebab menjadikan adanya akibat, dan nanti kalau syarat, hukum itu tidak bisa ditegakkan kalau tidak ada syaratnya. Maka untuk sholat ada syarat-syaratnya. Nah, di antara syarat itu kita ambil contoh di sini adalah wudu, yang menunjukkan sholat tidak bisa ditegakkan kalau belum berwudu. Dalam hadis itu sambungannya ya, idza kunta ila sholati fa asbihil wudu wastaqbilul qiblah, dan menghadaplah ke arah kiblat, takbir, lalu engkau bertakbir ya. Sholat wudu terlebih dahulu, menghadap kiblat, setelah itu baru sholat. Nah, ini yang disebut dengan hukum yang kedua adalah hukum syarat ya. Ini disebut dengan hukum syarat. Nah, lalu kemudian kita berpindah kepada hukum yang ketiga ya. Kita berpindah kepada hukum yang ketiga. Ini tadi terpotong pindah ke sini ya. Dihapus ini. Nah, nanti hukum yang ketiga disebut dengan al-mani'u. Ya, yang ketiga disebut dengan mani. Apa itu mani? Ma yalzamu min wujudihi adamul hukmi ya. Ma yalzamu min wujudihi. Kalau mani ini berbeda lagi. Yalzamu min wujudihi adamul hukmi. Ma yalzamu min wujudihi adamul hukmi. Ma yalzamu min wujudihi adamul hukmi, apa-apa yang lazim dari adanya dia dan di adanya apa-apa ini oleh tidak adanya hukum ya. Bahasanya jika dia ada, nah ya, jika ia ada, maka tidak ada hukum. Ini namanya mani. Ya, mani itu ya, secara bahasa mani ini adalah penghalang ya. Mani ini sebenarnya secara bahasa artinya adalah penghalang. Penghalang itu apa? Mani itu apa? Mani itu apa? Penghalang itu apa? Penghalang itu adalah apa-apa yang melazimkan dari adanya penghalang oleh tiadanya hukum. Jadi hukum itu tidak ada karena adanya penghalang ya. Apa-apa yang melazimkan dari keadaannya, dari adanya dia itu oleh tiada hukumnya. Jika ia ada, maka hukum tidak ada ya. Berbeda dengan syarat ya. Syarat itu ketika dia ada menjadi sebab adanya hukum. Kalau syarat itu dia ada sebagai tegaknya hukum. Nah, kalau penghalang ya, kalau penghalang itu sesuai dengan namanya penghalang. Sesuai dengan namanya penghalang tadi, kalau dia ada, maka hukum menjadi tidak ada ya. Misalnya kita ambil sebab, dengan sebabnya misalnya kita ambil satu contoh, sebab terjadi pembunuhan ya. Pembunuhan adalah sebab.
Pembunuhan adalah sebab ditegakkannya hukum kisos. Nah ini ya, pembunuhan adalah sebab terjadinya hukum kisos. Maka ketika terjadi tindak pembunuhan, maka ada hukum bunuh nanti ya, ada hukum kisosnya. Namun hukum kisos ini bisa saja tidak terjadi kalau adanya adanya penghalang. Nah, kalau sekiranya si membunuh seseorang A, kemudian A membunuh B, maka A itu kena kisos. Ya. Ketika A membunuh B, maka B kena kisos dia ya, kena hukum kisos, artinya dia kena bunuh oleh hukum. Namun bisa saja si A tidak kena bunuh. Ternyata si A tidak bisa dibunuh karena ada penghalangnya. Ya, ternyata si A, A adalah bapak dari si B. Ya, si A ini adalah bapak dari si B. Kalau begitu harusnya si A dibunuh, namun kalau begitu A tidak dikisos. Ya, si A tidak dikisos karena A adalah bapaknya si B. Ya, dengan sebab adanya hubungan antara bapak dan anak. Ketika bapak membunuh anaknya, maka dalam hukum dia tidak dikisos. Dia dikenakan hukum lain, namun dia tidak boleh dikisos ya. Kata Nabi, la yuqtalu la yuqtalul walidu biwaladihi ya. Kata Nabi, tidaklah dibunuh seorang bapak dengan sebab dia membunuh anaknya. Jadi kalau ada pembunuhan, terjadi tindak pembunuhan, maka si pelaku pembunuh itu dikenakan kisos. Dia dikenakan hukum bunuh. Namun ternyata si pembunuh adalah bapaknya sendiri, maka dalam hukum dia tidak boleh dibunuh ya. Dia boleh dijatuhkan hukuman lain, diserahkan kepada hakim untuk menyatakan hukumannya nanti. Namun yang pasti hukuman kepadanya tidak boleh dijatuhkan hukuman bunuh. Sama juga nanti misalnya kematian. Dalam contoh yang lain, kematian adalah sebab. Nah ini sebabnya adalah sebab terjadinya kewarisan. Ya, hukum waris berlaku disebabkan adanya kematian. Ya, dengan disebabkan adanya kematian. Tapi maka setelah ada kematian, ada kewarisan, maka nanti ada penerima waris ya, disebut dengan ahli waris. Ketika A meninggal, maka A meninggalkan harta. Harta ini menjadi sebab milik A berpindah kepada ahli warisnya. Hartanya A, ini harta itu bisa berpindah ke B, ke C dan ke D dan seterusnya. Ya, B, C dan D bisa memiliki harta si A dengan sebab kematian si A. Ini sebab adanya hukum waris karena adanya yang meninggal. Ketika ada yang meninggal, maka harta si meninggal, si mayit bisa berpindah kepada ahli waris disebabkan dengan sebab kematian. Jadi kematian menjadi sebab adanya kewarisan harta kepada ahli waris. Namun ahli waris bisa saja tidak mendapatkan harta dari si A. Ya. Kalau ada penghalang antara B, C dan D, ya, ternyata si B ini menjadi sebab matinya si A. Maka si B terhalang. Nah ya, maka B terhalang harta waris. Terhalang harta waris. Ya. Apa penghalang B mendapatkan harta waris? Penghalangnya adalah, ini ada penghalangnya. Apa kata Nabi dalam ini? Laisa. Nah ya, dalam hadis itu ya, liqatilin, laisa liqatilin ini mirasun. Nah ini dalam hadis itu, laisa liqatilin ini miros, tidak adalah bagi si pembunuh itu harta warisan. Kalau B, ternyata B yang membunuh A, maka B tidak bisa mendapatkan harta waris, terhalang dari harta waris karena penghalangnya adalah pembunuhan. Tuh. Dia menjadi penghalang. Tuh. Hukum yang ketiga disebut dengan manit ya. Nah berikutnya adalah hukum yang keempat, ar-rukhsah
wal azimah. Nah ini ya, wal azimah. Hukum yang keempat adalah rukhsah dan azimah. Rukhsah dan azimah. Kalau kita sederhanakan, rukhsah ini kalau bahasa sederhananya adalah keringanan kalau bahasa kita ini ya. Azimah ini ya ketetapannya itu sendiri ya, azabnya, kemantapannya. Azimah adalah kemantapan hukum, kalau rukhsah adalah keringanan hukum ya. Jadi adanya perubahan hukum nanti ketika ada hukum taklifi, kemarin ada wajib, kemudian ada sunan, ada haram, ada makruh, dan ada mubah. Nah, ketentuan hukum ini nanti ada yang tetap dia azimah, ada yang rukhsah, ada yang mengalami perubahan nanti ya, ada yang mengalami rukhsah, dia ada yang mengalami perubahan, sehingga dikatakan bahwasanya rukhsah ini, nah ini ya kita fokuskan, kita dikatakan rukhsah itu apa itu rukhsah? Rukhsah itu apa? Ismun lima syuri'a yata'alliqan bi'awaridi kharijan fi wasfihi an aslihi bil udriyah. Rukhsah itu nama bagi apa-apa yang telah disyariatkan, dia terkait dengan awarin, dengan apa-apa yang baru datang, ini kharijan fi wasfihi, dia keluar di luar pada penyifatannya daripada asal dengan uzur ya. Karena kalau asal nanti ya, dia disebut dengan azimah ya. Karena kalau dia asal nanti dia disebut dengan azimah ya. Al aslu fil masru' ya, al aslu fil masyru'ati. Nah nih ya. Nah, kalau dia asal maka dia disebut azimah ya. Azimah itu kemantapan hukum ya, kemantapan hukumnya mantap, ini asalnya. Nah, kalau rukhsah nanti adanya perubahan, itu nama bagi apa-apa yang disyariatkan, dia terkait dengan awarid. Ada awarid, nanti ada awarid. Yang awarid ini berada di luar ya, berada di luar daripada penyifatannya, daripada asalnya hukum dengan sebab uzur. Ada awarid ya, dia bisa mengeluarkan daripada asal hukum. Bisa saja nanti hukum asalnya, azimahnya ya, kita katakan misalnya biasanya nanti azimahnya itu, bahwasanya azimahnya hukumnya adalah sholat ya, kita kembali kita puasa saja nanti ya. Misalnya azimahnya adalah wajib puasa Ramadan ya. Azimahnya adalah wajib puasa Ramadan, ini adalah azimah. Asalnya ketika telah masuk waktu Ramadan maka wajib puasa Ramadan. Nah, nanti azimahnya adalah hukum puasa Ramadan itu wajib ya, wajib puasa Ramadan. Namun nanti ada awarid yang baru datangnya, ada awarid nanti yang baru datang, sehingga hukum ini bisa saja berubah. Dengan adanya awarid maka hukum bisa saja berubah, sehingga puasa tidak lagi wajib. Ya, sehingga puasa tidak lagi wajib. Dikatakan pamangkana maridan au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra ya. Dalam ayat itu wamangkana maridan au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Maka barang siapa dia marid, dia sakit, atau ala safarin, atau dia berada di perjalanan, fa'iddatum min ayyamin ukhra, maka dia menggantinya daripada hari-hari yang lain. Artinya nanti ada awarid, ada sesuatu yang baru datang, dan dia bukan daripada asal ibadah itu sendiri ya. Ramadan hukumnya, puasa Ramadan hukumnya wajib. Nanti ada sesuatu yang datang sakit. Nanti ada awaridnya dengan disebabkan perjalanan seorang itu sakit, seorang itu dalam perjalanan, sehingga dia tidak diberikan rukhsah ya. Ada rukhsah nanti puasa Ramadan itu boleh bagi dia untuk menggantinya pada hari yang lain. Artinya dia boleh untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Nah, nanti dari rukhsah ini ada yang ibahatul mahdurat ya, ada ibahatul mahdurat, sehingga
keringanan itu, perubahan hukum itu nanti ada yang membolehkan mahzur ya, membolehkan apa-apa yang terlarang. Sebagaimana kita katakan dulu bahwasanya contoh bahwasanya innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillah, bahwasanya ini menjadi dalil bahwasanya keharaman daripada maitata bangkai, waddam dan darah, wa lahmal khinzir dan daging babi, wa ma uhilla li ghairillah dan apa-apa yang disembelih bukan dengan nama Allah kepada selain Allah, maka itu hukumnya adalah haram. Tapi ada keringanan tadi, ada rusuk kata syariat, pamanitturra. Nah, di sini. Pamanitturra. Ghaira baghin wala adin. Ya. Ala ithma alaihi. Ya. Dijelaskan dulu bahwasanya inna ma harrama alaikumul maitata. Bangkai hukumnya haram. Wadam darah hukumnya juga haram. Daging babi ya hukumnya juga haram. Kemudian sembelihan bukan Allah ya, selainnya sembelihan yang bukan karena Allah itu juga haram. Nah, semuanya ini hukumnya haram. Tapi apa kata berikutnya sambungan ayatnya? Famaniturra ghaira barin wala adin wala ithma alaihi, maka barang siapa yang famaniturra, maka barang siapa yang turra terpaksa dia, ghaira barin ya, bukan karena kemauan dia, wala adin dan bukan pula melampaui batas keperluannya saja, wala ithma alaihi, maka tidak ada dosa baginya. Jadi ada keadaan yang menyebabkan seorang itu terpaksa, bukan kemauan dia dan dia tidak melebihi, tidak melampaui batas, maka tidak mengapa ketika tidak ada pilihan lagi, ketika dia dalam kondisi terdesak. Ibahatul mahzurat ini fit darurati, karena adanya darurat, maka boleh baginya untuk memakan bangkai hukumnya adalah haram. Ya, bangkai hukumnya adalah haram, maka tidak boleh dimakan. Tapi bagi orang yang terpaksa, ya bukan kemauan dia dan dia tidak melebihi batas, ya sebatas keperluannya saja karena untuk menghilangkan darurat, maka dibolehkan baginya untuk memakan bangkai selama wala adin, selama dia tidak berlebihan, selama bukan kemauan dia dan itu berada dalam keterpaksaan. Maka sesuatu yang hukum asalnya azimahnya adalah haram, ini azimahnya ya, ini azimahnya ya, ini azimahnya, ini rukhsahnya ya, ini rukhsah. Hukum asalnya bangkai haram, innama harrama alaikum al-maitata wadam, dan seterusnya. Ini hukum asalnya ya, azimahnya adalah haram. Kemudian terjadi rukhsah, terjadinya keringanan bagi barang siapa yang terpaksa. Ini memang haram, tapi yang terpaksa dibolehkan ya. Bagi yang terpaksa dibolehkan, bagi yang terpaksa dibolehkan, bagi yang terpaksa maka dibolehkan. Maka ini yang disebut dengan rukhsah. Ketika ada azimah ya, ada ketentuan asal pada yang disyariatkan, maka ketika itu ada juga rukhsah, ada juga keringanan bagi orang yang tidak bisa mengerjakannya. Sebagaimana disebutkan dulu dalam contoh yang sebelumnya, puasa Ramadan hukum asalnya, ketentuan pada syariatnya al-aslu fil masyru'at, asal pada yang disyariatkan itu puasa Ramadan hukumnya adalah wajib untuk ditunaikan. Namun nanti ada keadaan tertentu, ada awarid tertentu, ada keadaan-keadaan tertentu, dia dalam keadaan sakit atau dia berada dalam perjalanan, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa. Maka muncul yang keduanya adalah ibahatu tarkil wajibi. Nah, ini masuk ke sini contohnya, membolehkan meninggalkan yang wajib. Puasa Ramadan hukumnya wajib, kutiba alladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, wajib atas kamu berpuasa. Yang kewajiban itu masuknya ketika masuk Ramadan, maka orang berpuasa, orang mukallaf diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan. Nah, ada keadaan-keadaan tertentu ketika dia sakit, ketika dia berada dalam perjalanan, ibahatu tarkil wajib, maka dia boleh meninggalkan kewajibannya, dengan catatan dia boleh tidak berpuasa pada Ramadan. Asalnya puasa Ramadan itu wajib, dia boleh meninggalkan kewajiban itu karena sebab dia sakit, karena sebab dia melakukan perjalanan. Namun
dia berkewajiban untuk menggantinya pada hari yang lain. Ini yang disebut dengan ibahatu tarkil wajibi, kebolehan untuk meninggalkan yang wajib itu, ya. Kebolehan untuk meninggalkan yang wajib karena disebabkan adanya awarid, ya. Dengan sebab adanya dia sakit, dengan sebab dia ada di perjalanan, maka boleh baginya untuk mengganti di hari yang lain. Boleh bagi dia meninggalkan puasa Ramadan. Ya, ketika Ramadan datang dia tidak berpuasa. Kenapa dia tidak berpuasa? Karena dia sedang dalam keadaan sakit. Maka dia berkewajiban nanti untuk mengganti kewajibannya. Ya. Kita berpindah kepada hukum yang terakhir. Yang kelima, hukum yang kelima adalah as-sahihu wal batilu. Nah, ini dia. Hukum yang kelima sama seperti ini, dia ada gandengan. Rukhsah itu digandeng dengan azimah, dan nanti sahih digandeng dengan al-batil, ya. As-sahih itu nanti dia digandeng dengan al-batil, atau dalam bahasa sederhana kita as-sahih itu yang biasa kita sebut dengan sah, ya. Yang batil ini yang biasa kita sebut dengan batal. Ada sah nanti ada batal. Apa itu sah? Apa itu batal? Nah, ini hukum yang kelima, ya. Apa itu sah? Sah itu adalah ma tarattabat alaihi al-atharus syar'iyyah. Ma tarattabat alaihi al-atharus syar'iyyah. Kalau yang dikatakan sah itu adalah ma tarattabat alaihi al-atharu, ya, al-atharus syar'iyyah. Ma tarattabat alaihi al-atharu syar'iyyatu. Apa yang tertib, apa yang tersusun atasnya ada ketentuan syariah. Apa ketentuan syariah? Kalau dia terpenuhi, maka dia menjadi sah. Sedangkan yang batal ini, atau yang batal ini tatarat tabu, ya, malah tatarat tabu alaihi al-atharu asy-syar'iyyatu. Ya, kalau sah itu matarat tabat, apa-apa yang telah tertib, apa-apa yang telah tersusun dengan rapi, alaihi atharu syariah, oleh athar syariah, oleh ketentuan syariah, apa-apa yang telah terpenuhi ketentuannya, maka dia sah. Kalau batal itu malah tatarat tabu, apa-apa yang tidak tertib atasnya atharu syariah, ketentuan syariat, dia tidak terpenuhi. Yang namanya sah itu kalau terpenuhi ketentuan syariat, ya. Kalau ketentuannya sebabnya sudah ada, ya. Ketika ada sebab, dia ingin melaksanakan hukum, ada sebab, kemudian terpenuhi juga syarat dan tidak ada mani, artinya telah ada azimah. Artinya kalau ada azimah, kalau ada rukhsahnya. Ketika semua itu terpenuhi, tarattabat alaihi atharus syariah, terpenuhi dia, maka dia menjadi sah. Ya, dia menjadi sah. Tapi kalau malah tatarattabu alaihi atharus syariah, kalau tidak terpenuhi, kalau tidak tersusun apa-apa yang telah ditentukan oleh syariat tadi, sebabnya tidak ada, syaratnya tidak terpenuhi, penghalangnya ada, ya, maka ketika itu dia menjadi batal. Ya, kita ambil satu contoh, misalnya dalam contoh salat ini dikatakan sah atau batal. Satu, dia sebab dulu, ya. Kita ambil satu contoh, misalnya salat zuhur, ya. Salat zuhur. Salat zuhur disebabkan dengan zawalus syamsi, ya, dengan tergelincirnya matahari. Dengan tergelincirnya matahari ada sebab. Kita cek sebabnya ada, ya. Waktu telah masuk. Nah, ini waktu telah masuk. Nah, lalu kemudian kita lihat syaratnya. Syaratnya terpenuhi atau tidak? Ya, kita ambil contoh, kita anggap wudhu, dia telah berwudhu, maka syaratnya terpenuhi, dia telah berwudhu. Dalam pikir lebih lanjut nanti dia telah berwudhu, ya, telah menutup aurat dan seterusnya, ya. Nah, syarat-syaratnya telah terpenuhi. Kita lihat ada mani, ya, nah, atau ada penghalang. Ada penghalang atau tidak? Apa yang menghalangi dia untuk sholat? Ada atau tidak?
Ketika tidak ada penghalang tidak ada, maka sholatnya sah. Dia kerjakan sholat karena tidak ada penghalang, maka sholatnya menjadi sah. Namun ketika ada salah satunya hilang, misalnya dia syaratnya terpenuhi, penghalang dia untuk sholat juga tidak ada. Ya, penghalang misalnya bagi perempuan adanya nih nifas, ya, nifas, ada haid, ya, adanya penghalang, ya. Misalnya ketika dia sedang haid, maka dia terhalang, ya. Ya, karena kita satu contoh misalnya ada seseorang dia ingin mengerjakan sholat zuhur, waktunya telah masuk, sebabnya telah ada, ya, telah masuk waktu zuhur menjadi sebab wajibnya sholat zuhur, dia juga telah memenuhi syaratnya, ya. Dia berwudu, dia menutup aurat segala macam, namun ada penghalang, dia dalam keadaan haid, maka sholatnya menjadi mala katarat tabu, karena tidak tertib asarus syari'nya, ketentuan syariat tadi, maka sholatnya jadi batal. Atau boleh juga sebabnya ada, telah masuk waktu, tidak ada penghalang, namun dia tidak memenuhi syarat, ya, dia tidak berwudu, dia tidak bersuci, maka sholatnya pun juga menjadi tidak sah. Atau begitu seterusnya. Ketika ini terpenuhi, maka tarot taban alai atau syai'ah, ketika ini semua terpenuhi, sah dia. Namun ketika ini tidak terpenuhi, maka baginya tidak sah, maka disebut batil karena tidak terpenuhi, ya. Sebabnya tidak ada, syaratnya tidak ada, dan ada penghalang, ada tiga-tiganya, maka tidak sah dia, ya. Dia wajib sholat, betul, wajib sholat disebabkan waktu telah masuk, namun dia tidak memenuhi syaratnya, dia tidak berwudu, ya, dia dalam keadaan suci. Misalnya laki-laki kan tidak ada haid dan tidak ada nifas, laki-laki tidak ada penghalang. Ketika tidak ada penghalang di sana, namun dia tidak berwudu, wudunya hilang, maka sholatnya tidak memenuhi ketentuan. Ketika tidak memenuhi ketentuan, kalau dia malah tatarat tabu alai asal syari'nya, ketika dia tidak memenuhi ketentuan, maka dia menjadi batil, dia menjadi batal. Ketika semua terpenuhi, matarat taban alai atau syariah, ketika terpenuhi, tersusun rapi apa-apa yang telah ditentukan oleh syariat itu, maka dia menjadi sah. Inilah yang disebut dengan 5 hukum wadai, ya. Pertama sebab, syarat, maniknya, kaluruk, soal azimah tadi terkait dengan ketentuan aslinya, ya. Kalau ketentuan aslinya dia wajib, itu azimah. Tapi kalau ada perubahan dengan sebab awalid, ada yang baru datang, maka dia disebut dengan rukhsah. Nanti kalau semua ketentuan dipenuhi, maka dia menjadi sah. Ketika ada yang tidak dipenuhi, maka dia menjadi batal. Ya, kita cukupkan sampai di sini dulu dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.